Puji Tuhan, salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini. Saya Pendeta Yohanes Suprandono, boleh bersama-sama saudara untuk kita selama sebulan ini merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari dan jam yang ditentukan. Untuk kita merenungkan bersama-sama satu tema, kuasa menjadi seorang murid Kristus. The power of being Christ's disciple. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dalam waktu yang ada ini, dalam waktu yang singkat ini. Saudara, di hari-hari ini kita mendengarkan di seluruh dunia percakapan-percakapan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus selalu menjadi tokoh kontroversial di sepanjang sejarah, bahkan ketika dia masih hidup dalam dunia ini. Orang bertanya, siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu? Sudah ada seorang yang mempertanyakan tentang keilahian Yesus Kristus. Apakah sungguh benar Yesus Kristus itu adalah Allah, dan di mana ayatnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang murid Kristus, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dia harus mempertanggungjawabkan imannya dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kesabaran, sehingga orang yang mempertanyakan tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus itu harus dijawab, karena honest question must have received the honest answer. Pertanyaan yang jujur harus mendapatkan jawaban yang jujur juga. Karena dalam kesempatan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan tema bahwa murid Kristus ditandai dengan pengakuan akan keilahian Yesus Kristus dengan segala konsekuensinya. Kalau kita melihat bukti-bukti internal dalam perjanjian baru, ada begitu banyak yang menyatakan keilahian Yesus Kristus, ketuhanan Yesus Kristus, the lordship of Jesus Christ. Jesus Christ is the Lord. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mempercayai Yesus Kristus, dia adalah Allah yang maha besar, yang adalah juru selamat kita. Yesus artinya juru selamat. Dalam perjanjian lama, Allah satu-satunya juru selamat yang esa. Perjanjian baru menyatakan Yesus Kristus menyatakan diri sebagai juru selamat. Secara silogismenya maka Yesus adalah Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia adalah Allah yang maha besar, dia adalah juru selamat kita. Saya bisa membuktikan begitu banyak ayat yang menyatakan pernyataan ini di dalam perjanjian baru. Titus pasal 2 ayat 13, kalau kita melihat juga bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 8, Roma 9 ayat 5, 1 Yohanes ayat 5 ayat 20 sampai 21. Saudara aku yang kasih Tuhan, dia ada dengan sendirinya. Aku adalah, akulah dia. Artinya dia sang ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Karena dia Allah. Dia tidak bergantung kepada apapun. Keberadaannya adalah keberadaan yang mandiri. Yang tidak bergantung pada apapun. Karena dia adalah sang ada. Dan dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan. Kalau saudara ketemu Yesus, maka saudara akan ketemu jalan. Saudara ketemu Yesus, saudara akan ketemu kebenaran. Dan saudara menerima Yesus, saudara menerima hidup. Saudara aku dikasihi Tuhan, dia maha hadir. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, aku tidak membiarkan kamu. Siapakah manusia biasa yang bisa menyertai kita, menyertai setiap orang dan tidak pernah meninggalkan? Hanya Allah sendiri. Karena itu Yesus adalah Allah yang maha hadir. Dia maha tahu. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada.
Dia ada. Suatu hari ada seorang yang kemudian menjadi muridnya. Kemudian Yesus sudah mengetahui segala hal ikhwal tentang dirinya. Dan kemudian calon murid itu heran, kenapa engkau tahu apa saja tentang diriku? Karena dia tahu. Bahkan dia tahu dosa yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang tersembunyi, yang paling rumit, yang paling detail, yang paling dalam, yang seorang pun tidak tahu. Bahkan mungkin saudara sendiri tidak menyadarinya. Dia tahu. Dan saudara, aku ini kasih Tuhan, kalau kita melihat juga dalam kitab Wahyu, saudara, Lukas dan juga Matius, karena ayatnya begitu banyak, saudara, saya tidak menyebutkan. Dia Maha Kuasa. Yesus Kristus, dia Maha Kuasa. Dan dia memiliki hidup yang kekal. Diulang-ulang bahwa dia sumber hidup yang kekal. Allah adalah kekal. Yesus Kristus adalah kekal. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Saudara, dan dia menerima penyembahan yang hanya diterima oleh Allah sendiri. Saudara, aku kasih Tuhan, ada banyak ayat Matius 10, 14, ayat 33, 28, ayat 9. Dia menuntut disembah sebagai Allah sebab dialah anak Allah. Saudara, dalam konsep Yahudi, anak Allah artinya setara dengan Allah. Atau keluar dari Allah, berasal dari Allah. Dan anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Firman Allah itu sendiri yang bersama-sama dengan Allah. Saudara, Tuhan, dia satu dengan Bapa. Seorang ahli bahasa Yunani, saudara, mengatakan, ya, A.T. Robertson, kata satu unitas kalau dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani memiliki jenis netral, bukan maskulin, dan tidak menunjuk kepada seseorang atau suatu maksud, melainkan lebih kepada sifat atau watak. Aku dan Bapa adalah satu, artinya Yesus memiliki sifat, watak, memiliki tabiat yang sama dengan Bapaknya, yaitu memiliki keilahian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Perjanjian baru dengan tegas mengulang-ulang, dan penginjil-penginjil tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias yang dijanjikan sejak zaman perjanjian lama dan datang ke dalam dunia ini. Cara intinya bahwa barang siapa yang tidak menghormati Yesus Kristus sama seperti ia tidak menghormati Bapa. Tetapi barang siapa yang menghormati Yesus Kristus, ia menghormati Bapanya. Artinya bahwa ada kesatuan di dalam Yesus dan Bapa. Ada kesatuan, ada unitas dalam hakikat, dalam maksud, dalam tujuan, dalam penyataan keilahian. Saudara, artinya kalau saudara melihat Yesus, saudara melihat Bapa. Saudara ketemu Yesus, saudara ketemu Bapa. Karena Yesus menyatakan Bapaknya, menyatakan Allahnya yang tidak pernah kelihatan karena dia maha agung, maha suci, maha benar, dia transenden, dia atas dunia ini. Dan dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, tapi Yesus menyatakannya. Artinya bahwa Yesus adalah Allah yang bisa kita bertemu dengannya. Karena dalam Yesus Allah membatasi dirinya untuk ketemu dengan manusia yang dikasihinya, yang berdosa, yang dikasihinya, yang kemudian ditebus, disucikannya, dan dikembalikannya dari kerusakan-kerusakan akibat dosa. Dipulihkan oleh nama Yesus Kristus, menjadi manusia baru, menjadi the image of God, the image of Christ, imitasio Kristi, segambar dengan Kristus, segambar dengan anak Allah. Dan kita dipulihkan menjadi manusia yang benar, manusia yang suci, manusia yang tak bercacat, tak bercela di dalam Yesus Kristus.
Saudara aku yang kasih Tuhan, ada seorang teolog yang tersohor di abad yang lampau namanya Louis Perry Schaeffer. Dia mengatakan, tak seorang pun di bumi ini memiliki wewenang atau hak untuk mengampunkan dosa. Tak seorang pun dapat mengampunkan dosa kecuali dia terhadap siapa semua orang telah berdosa. Jadi kalau dalam Markus 2 ayat 5 dan ayat 7 dan Lukas 7 ayat 48 sampai 50, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Apa artinya? Bila Kristus mengampunkan dosa seperti yang memang dilakukannya, dia tidak sedang menjalankan hak istimewa seorang manusia, karena tak seorang pun, melainkan hanya Allah sajalah yang dapat mengampunkan dosa. Maka dengan terang dibuktikan bahwa Kristus, dia mengampunkan dosa, dia adalah Allah. Kita tentu dapat memaafkan pelanggaran yang dilakukan orang lain terhadap kita, tetapi sama sekali tidak ada hak kita untuk mengampuni dosa. Karena untuk mengampuni dosa adalah hak Allah sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang murid Kristus, kita berani menyatakan siapakah Kristus. Saya heran sampai pagi ini masih ada di berbagai platform digital yang menanyakan apakah ada ayat di Perjanjian Baru yang menyatakan Yesus adalah Allah. Ada, dan banyak sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya orang Yahudi yang tidak bisa menerima Yesus Kristus, membunuh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus mengakui dan menyatakan dirinya sebagai putra Allah. Karena menurut pengertian orang Yahudi, saya ulangi sekali lagi, putra Allah sama dengan Allah sendiri. Bagi orang Yahudi. Padahal orang Yahudi menganut pengakuan iman monoteisme. Syahadat orang Yahudi, sema orang Yahudi mengatakan, ketahuilah hai Israel, bahwa Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Karena itu orang Yahudi menolak Yesus sebagai putra Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan orang Yahudi membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Dan pada waktu itu pengadilan Roma yang memutuskan Yesus adalah raja orang Yahudi. Dan itulah alasan penyaliban Yesus. Dan orang Yahudi menolak keilahian Yesus Kristus. Saudara, dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi tahu, tetapi mereka tidak bisa melihat. Orang Yahudi belum tercelik matanya, dan sampai hari ini orang-orang Yahudi dan jutaan orang, miliaran orang masih belum tercelik matanya karena belum bertemu dengan Yesus Kristus secara pribadi. Karena itu murid Kristus menyatakan Yesus secara pribadi. Siapa Yesus Kristus? Dia menyatakan dirinya sebagai anak dari yang terpuji. Dia menyatakan dirinya sebagai dia yang duduk di atas di tahta di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia adalah anak Allah dan anak manusia yang datang di tengah awan-awan di langit. Hanya Yesus, Sang Mesias. Yesus Kristus anak Allah. Yesus Kristus layak disembah. Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Saudara, pernyataan mengenai keilahian Yesus Kristus yang disampaikan melalui berbagai ayat yang sangat panjang dan jumlahnya banyak dalam Perjanjian Baru menjadi dasar iman Kristen. Pengakuan iman Kristen, pengakuan murid Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kitab Titus 2 ayat 13 dikatakan, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apa yang saudara-saudara dan saya nantikan sebagai murid-murid Kristus?
Kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia, yaitu penyataan kemuliaannya, second coming, kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia adalah Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dalam struktur bahasa Yunani, kata kai atau dan menunjukkan kesetaraan. Allah yang maha besar yang akan datang menyelamatkan manusia. Semua umat manusia, kecil besar dimanapun keberadaannya, siapapun orangnya, yang akan datang dan menyelamatkan umat manusia dan sudah datang. Kalau saudara datang, dia datang kepada saudara, percayalah kepada dia, karena dia juru selamat satu-satunya, Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara kasih Tuhan, ini adalah satu pendekatan kontekstual dari seorang penginjil ketika dia berbicara dalam konteks Yunani Romawi, Roma yang berkebudayaan Yunani, yang mana di dalam dunia Yunani banyak kepercayaan terhadap ilah-ilah. Aion-aion. Dan kemudian supaya ilah itu bisa berhubungan dengan manusia, harus ada akal budi. Kita perhatikan baik-baik saudara, bahwa ini adalah pendekatan yang kontekstual, yang menjawab pertanyaan orang-orang Roma pada zaman itu, orang-orang Yunani, supaya mereka paham siapakah logos itu, siapakah firman itu. Siapakah firman yang kemudian menjadi manusia itu? Firman, sebelum dia menjadi manusia, dia praada. Dia kekal, dia eternal. Karena bersama-sama dengan Allah. Dia ada sejak bahkan sebelum dunia diciptakan. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara mengasihi Tuhan, Ibrani 1 ayat 8 mengatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat keadilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah anak Allah? Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Allah yang duduk di tahta. Dia tetap untuk seterusnya. Dia selama-lamanya ada. Dan dia memerintah sebagai raja dalam kerajaannya dengan tongkat kebenaran. Kalau saudara ada dalam kebenaran, saudara bersama Yesus, siapapun saudara. Karena pemerintahan Yesus adalah pemerintahan universal atas dasar kebenaran. Pertanyaan saya, apakah ada kebenaran di bumi ini? Relatif. Orang bilang relatif, betul. Tetapi the ultimate truth adalah kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Karena itu murid Kristus ditandai dengan keyakinan, kepercayaan, hidup yang mengakui keilahian Yesus Kristus dengan segala konsekuensinya. Ketika Kaisar Roma menyatakan diri sebagai Tuhan, kemudian kekaisaran Roma runtuh sampai ke akar-akarnya. Dan Yesus Kristus memerintah seluruh kekaisaran Roma. Yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Yang berseru kepada nama anak Allah tidak akan dipermalukan. Saudara, mari jangan ragu-ragu. Percaya. Buka hatimu. Terima kebenaran. Terima pemerintahan Kristus. Dia adalah Allah yang sejati. Dan dia untuk sementara menjadi manusia yang sejati. Demi kita orang yang berdosa. Yesus manusia ilahi. Kristus dia juru selamat kita. Dan tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biar tetap bergairah mengikut Yesus. Dengan segala konsekuensinya. Percaya dia ada, dia menyertai saudara, dia tidak meninggalkan saudara, dia tetap memberkati saudara apapun keadaan saudara. Di masa krisis, dia adalah
prosperity bagi saudara. Di masa kekurangan dia adalah kelimpahan bagi saudara. Dia memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya atas kita semua. Amin.